Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah, teteh baca di dalam kitab Bidayah, barang siapa yang melaksanakan berwudu, maka dari setiap tetes airnya itu akan berubah menjadi malaikat, kemudian naik ke atas langit, yang terus itu malaikat tidak berhenti-henti mendoakan kita, khusus memohonkan ampun untuk kita, khusus beristighfar untuk kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi wudunya yang bagaimana? Tentunya wudunya itu adalah yang sesuai dengan ketentuan fikih, bagaimana tata cara berwudu, airnya yang suci lagi mensucikan, intinya sesuai dengan kadar ilmu. Dan yang agak cukup sulit di dalam kitab itu mengatakan bahwa yaitu bagi orang-orang yang ketika berwudunya itu hatinya ingat kepada Allah. Mungkin ini adalah yang sulit, karena tidak semua orang ketika melaksanakan ibadah itu hatinya terpaut ingat kepada Allah. Meskipun berwudu tidak lama, cuman hanya sekedar menghabiskan 1 ataupun 2 menit begitu ya, cukup sangat sulit sekali. Maka di dalam kitab Bidayah, ulama mengajarkan bagaimana agar kita bisa terus berkonsentrasi, agar kita bisa terus fokus ingat kepada Allah ketika kita melaksanakan wudunya. Yaitu ulama di dalam kitab Bidayah mengajarkan bagaimana tata cara doa-doa yang diajarkan dimulai kita mau masuk ke kamar mandi sampai kita selesai melaksanakan berwudu, sehingga diaping oleh ulama dengan doa-doa seperti itu ya. Mulai doa masuk kamar mandi, doa cuci tangan, masuknya air ke dalam hidung, keluarnya air ke dalam hidung gitu ya. Ketika mencuci tangan kanan kiri sampai selesainya. Tujuannya adalah untuk apa? Ulama mengajarkan doa-doa itu tujuannya adalah agar hati kita itu fokus kepada Allah, agar kita itu fokus terhadap apa doa yang kita ucapkan, baik oleh lisan kita ataupun oleh hati kita. Nah, kemudian apakah ketika kita melaksanakan sunnah wudhu itu harus menggunakan niat atau cukup kita mengerjakannya saja? Kalau Teta lihat referensi di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri pada juz ke-1 pada Sahifah ke-47, wa yundabu ayyanwiya sunanal wudu'i inda ghusslil kaffaini. Jadi di sini dikatakan disunnahkan ketika orang melaksanakan sunnah wudu itu harus diawali dulu dengan niat yang ada di dalam hatinya. Fa illam yanwi hadhihin niyah lam yahsul lahu thawabuha. Kalau misalkan kita tidak menggunakan niat, maka kita tidak akan mendapatkan pahala ketika kita melaksanakan sunnah wudunya tersebut. Karena kan kalau kita yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i bahwa yang menjadikan keabsahan di dalam suatu ibadah itu menggunakan niat, innamal a'malu binniyah. Itu ya, sehingga itu bisa berubah menjadi amal ibadah dengan niat itu sendiri. Ya, dikarenakan kita sudah mengetahui menurut dasar ilmu gitu ya. Kalau kita masuk ke kamar mandi, kita pernah dengar dengan kajian ilmu dengan kaki kiri bahwa sunnah kita mencuci tangan dulu, berkumur dulu, mengeluarkan air dengan 3 kali basuhan, disunnahkan mengadiri ini membasuh pundak kita gitu ya, dan juga sunnah yang lainnya. Dikarenakan kita mengetahui dari dasar ilmu, kemudian kita aplikasikan ketika kita melaksanakan wudhu, yaitu sudah termasuk ibadah, dan itu sudah termasuk niat. Seperti itu, karena kan kita sudah mengetahui ini hukumnya adalah sunnah. Berbeda dengan orang yang memang tidak tahu di dalam dasar ilmunya kalau ini adalah suatu pekerjaan sunnah. Misalkan orang ini mencuci tangan, tapi dia tidak tahu bahwa mencuci tangan ini adalah hukumnya sunnah. Ya, dia mencuci tangan hanya mencuci tangan aja gitu, tanpa ia diketahui kalau ini adalah hukumnya sunnah. Maka ketika mencuci tangannya itu ya otomatis tidak akan menjadi suatu amal ibadah seperti itu ya. Ini barusan yang referensi dibacakan di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri.
Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih yang masih berhubungan perihal tentang wudhu seperti itu. Kan disunnahkan ya ketika kita berwudhu itu harus menggerakkan ataupun dengan 3 kali perubahan gitu ya. Nah ini bagaimana nih Teh kalau misalkan di contoh kasusnya kita itu misalkan berwudu yang mana tempatnya cukup besar sekali, misalkan di bak mandi dan bak mandinya itu melebihi dari batasan air 2 kulah, ataupun kalau misalkan apa itu di kampung-kampung zaman dahulu gitu ya, entah untuk sekarang. Kalau Teteh kadang sering menemukan kalau di kampung-kampung zaman dahulu air-airnya yang cukup begitu sangat subur sekali ya, sehingga di depan masjidnya itu disediakan untuk tempat wudhunya itu seperti kolam loh. Seperti kayak kolam yang cukup begitu besar banget gitu ya, gitu kayak kolam renang gitu tapi nggak gede-gede banget gitu, saking suburnya. Terkadang Teteh suka menemukan daerah yang cukup subur dengan air dan tempat perwuduannya seperti itu pada zaman dulu. Nah kemudian ketika melaksanakan wudhunya, apakah itu bagaimana nih, misalkan berwudhunya itu langsung tidak di dalam air yang mengalir tetapi langsung ke tempat bak yang besar itu, bagaimana itu hukumnya? Tentu itu hukumnya diperbolehkan dan airnya juga termasuk suci lagi menyucikan ya, selama tidak berubah rasa, rupa dan baunya, maka itu termasuk air yang suci lagi menyucikan, meskipun kita berwudunya langsung gitu ya, ngambil air di sana. Bahkan di dalam sunnah kita 3 kali basuhan gitu ya, kalau Teteh sendiri gitu ya, kalian kebetulan di kamar mandi Teteh itu kan bak mandinya cukup besar tentu yang melebihi dari 2 kulah dan mungkin lebih ya kurang lebih sampai 4-5 kulah, cukup besar nih bak mandinya. Kalau misalkan ketika berwudu, misalkan ketika membasuh tangan gitu, tahu nggak? Kalau lagi membasuh tangan, Teteh tinggal masukin aja gitu ke bak gitu, nggak menggunakan air yang mengalir, masukin aja ke dalam baknya. Ini kan berarti baru 1 basuhan ya, kita masukkan ini baru 1 basuhan. Kemudian Teteh menggerakkan ke arah kanan, ini sudah 2 basuhan, dan menggerakkan ke arah kiri itu sudah termasuk 3 basuhan. Begitu ya. Jadi tidak perlu seperti ini, misalkan kita masukkan, kita tarik lagi, untuk sunnah yang kedua kalinya dimasukkan lagi, tarik lagi, dimasukkan yang ketiga, tarik lagi. Jadi nggak perlu seperti itu. Jadi cukup dimasukkan, tak perlu menarik lagi tangan kita gerakkan ke arah kanan dan kita gerakkan ke arah kiri, itu sudah termasuk 3 sunnah. 3 pergerakan maksudnya ya. Ini bisa kita lihat ya penjelasannya di dalam kitab Syarah Raudut Thalib pada juz ke-1 pada Syahifah ke-208. Jadi di dalam kitab ini dikatakan falau ghasala yadahu fi ma'in kathirin ya, kalau misalkan seorang yang sedang melakukan berwudu membasuh tangannya itu di dalam air yang mana airnya cukup banyak, artinya banyak di sini adalah air yang melebihi dari 2 kulah. Rakidin, dan kemudian airnya itu sifatnya tenang. Wa harrakaha hasalat tathlithu 'indal qadi Husainin wal Baghawi. Nah kemudian dia itu misalkan menggerak-gerakkan tangannya, maka ini sudah termasuk mendapatkan kesunahan salis 3 gerakan. Ini yang disampaikan menurut pendapatnya Al-Qadhi Husain dan juga Imam Al-Baghawi. Jadi begitu. Nah jadi begitu caranya ya. Teteh juga sendiri suka mempraktekkan hal ini gitu ya. Jadi jarang gitu berwudu di air yang mengalir seperti itu. Ya itu pun kalau misalkan ini mencuci tangan ya, atau kepala dan telinga. Tapi kalau kaki ya masa juga kita masukkan ke dalam ya, agak susah juga. Kalau kaki ya baru kita gunakan gayung. Nah kemudian gimana nih, ada pertanyaan yang agak cukup aneh nih ya di dalam berwudu Teh. Kalau misalkan kita berwudu ya, kita berwudu menggunakan es batu misalkan, ataupun kita menggunakan salju, karena kebetulan aku tinggal di negara yang bersalju dan saat ini sedang turun salju misalkan. Nah itu sebetulnya boleh gak sih kalau kita berwudu menggunakan es batu ataupun menggunakan salju tersebut? Maka ini referensinya Teteh temukan di dalam kitab Fathul Mu'in ya, pada juz ke-1 pada Syahifah ke-35. Di dalam referensi ini dikatakan lam yajuzil ghasla bithilji wal biradi illa in dhaba wa jariba 'alal udwi.
Jadi di dalam ini referensi kitab dikatakan tidak boleh ketika kita membasuh untuk melakukan wudhu ya. Artinya untuk kita berwudhu ini menggunakan salju dan juga es. Jadi kalau misalkan kita ya masa juga sih teh kok wudhu pakai es batu ya, ini misalkan gitu ya. Kita menemukan ada es batu gitu ya, tapi kita nggak menemukan air, ya udah deh kita pakai es batu aja. Ini mungkin aja kan ya ini terjadi gitu. Andai kan ada pertanyaan seperti itu, maka ini dikatakan tidak syah kalau kita berwudu menggunakan salju, menggunakan es batu. Alasannya apa? Kecuali kalau misal keduanya itu sudah mengalir pada anggota yang dibasuh. Kenapa? Karena kan di dalam kita menghilangkan hadas ataupun ketika kita menghilangkan najasah, maka kan itu disyaratkan harus jari'ul ma'i. Jadi artinya jari'ul ma'i itu adalah airnya itu harus mengalir. Nah baru itu bisa menghilangkan hadas kita, bisa menghilangkan najis yang ada di benda ataupun di tempat ataupun di tubuh kita, yaitu syaratnya dengan air yang mengalir. Sedangkan kalau misalkan menggunakan salju, es batu itu kan tidak mengalir. Jadi kalau mau menggunakan es batu ataupun salju ya kita tunggu saja gitu. Misalkan masukkan ke dalam wadah baskom apa gitu ya, biarkan itu airnya mengalir dulu. Nah baru setelah itu kita bisa menggunakan es batu sama salju tersebut gitu ya. Nah kemudian ya namanya fikih ya yang namanya fikih itu kan akan semakin meluas dan meluas gitu, dan banyak mengandai-andai, tetapi itu jawabannya sudah ada di dalam fikih. Nah kemudian nih sekarang gimana nih teh kalau misalkan kita itu melaksanakan wudhu ataupun misalkan kita melaksanakan mandi besar tapi di dalam kolam. Ya misalkan kita tuh punya kolam renang gitu ya. Misalkan kita tuh punya kolam renang, misalkan ini suami istri lagi main ke hotel, misalkan bisa aja ya. Suami istrinya misalkan lagi main ke hotel gitu, kemudian sudah melakukan ibadah tapi belum sempat melakukan mandi besar, tapi pengen berenang dulu misalkan. Nah, gimana itu, boleh nggak sih bagi suami istri tersebut ketika berenang, sekaligus aku niat ingin menghilangkan hadas besar, apakah itu termasuk syah atau tidak? Kemudian sekalian aku berwudu di dalam kolam tersebut, itu apakah syah atau tidak mandi besar dan juga melaksanakan wudunya tersebut? Maka itu referensinya teteh temukan ada di dalam kitab Fathul Mu'in ya, pada juz pertama pada syahifah ke-42. Jadi di sini dikatakan walin ghamasa muhdithun walau fi ma'in qalilin biniyatin mu'tabaratin mimma marra ajza'ahu 'anil wudu'i walau lam yamkuthu al-inghimasi zamanan yumkinu fihi at-tartibu. Jadi di dalam ini kita Fathul Mu'in, apabila ada seseorang yang mempunyai hadas, di sini contohnya sih hadas kecil ya. Berarti kalau hadas kecil itu berwudu ya, yang mewajibkan kita untuk berwudu. Misalkan orang tersebut menyelam sekalipun di dalam air yang sedikit dengan niat yang diperhitungkan atau yang mu'tabarah ya ketika melaksanakan berwudu. Intinya yang sudah mencukupi ke dalam air 2 kulah ya, jangan kurang dari air 2 kulah. Maka wudunya itu dianggap sah sekalipun menyelamnya itu tidak memakan waktu yang mungkin melakukan untuk tartib. Jadi jawabannya adalah jika bagi pasangan suami istri itu misalkan melakukan mandi besarnya di dalam kolam, itu apakah syah? Maka jawabnya syah, bisa melaksanakan mandi besar di dalam kolam renang tersebut. Ya tinggal kita niat aja, kita gerai aja kalau misalkan ini rambutnya gitu, dan kita kan bisa lebih meyakini kalau ini teraliri air, terbasuhi semua tubuh kita seperti itu, meskipun kita menggunakan pakaian, ataupun ketika kita berwudu pun itu dikatakan juga syah, meskipun kan di dalam wudu itu menggunakan wajib harus tartib ya, berbeda dengan mandi besar. Kalau mandi besar itu kan nggak diwajibkan untuk tartib ya, tinggal kita sesuaikan aja ketika kita di kolam renang, kita niat, kita basuh muka, kita basuh tangan, kemudian mengusap rambut, dan terakhirnya kaki. Seperti itu. Jadi ternyata boleh. Ini kan misalkan mungkin aja ya kasus ini terjadi gitu. Makanya teteh kasih contoh tuh seperti itu ya. Jadi ini mungkin di dalam kajian kali ini ada sedikit beberapa permasalahan yang berhubungan dengan wudhu, yang berhubungan dengan ilmu fikih. Mudah-mudahan menambah wawasan, menambah ilmu bagi kita. Dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.